Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rohana, mahasiswi semester 5 non-reguler STAI El Marhala Al Ulia Bekasi. Ada berbagai masalah yang dialami oleh anak ketika di sekolah. Salah satunya yang saya mau bahas adalah permasalahan anak yang susah bergaul dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kemampuan bergaul dan berinteraksi sosial sangat penting bagi perkembangan emosional, sosial, dan kepribadian anak. Di sekolah, kemampuan bergaul membantu anak untuk membangun pertemanan, bekerja sama dalam kelompok, mengembangkan rasa percaya diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan norma sosial. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak mampu bergaul dengan baik. Ada beberapa anak yang menunjukkan perilaku pendiam, menarik diri, enggan berinteraksi, dan lebih memilih menyendiri. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian dan bimbingan, dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, peran layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu anak mengatasi kesulitan bergaul. Di sini saya akan membahas salah satu studi kasus dari anak kelas 5. Salah satu anak dari kelas 5 mengalami perilaku yang sulit bergaul dengan teman sebayanya. Berdasarkan hasil pengamatan guru kelasnya dan wali murid, anak itu saat jam istirahat, si anak lebih sering duduk sendirian di kelas atau di sudut halaman sekolah. Kemudian, si anak jarang memulai percakapan dan hanya berbicara jika ditanya. Ketika diajak bermain atau bergabung dengan kelompok, si anak sering menolak atau terlihat ragu. Dalam kegiatan kerja kelompok, si anak cenderung pasif dan kurang berpartisipasi. Kemudian, guru kelas menyampaikan bahwa si anak termasuk anak yang patuh dan tidak bermasalah secara akademik, namun kurang aktif secara sosial dan tampak canggung saat berinteraksi dengan. Berdasarkan studi kasus tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh si orang anak tersebut adalah kesulitan memulai interaksi sosial. Anak tidak tahu bagaimana caranya menyapa, mengajak berbicara, atau bergabung dalam kelompok. Kemudian yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Jadi anak merasa dirinya tuh kurang mampu atau takut salah saat berinteraksi dengan temannya. Yang ketiga, mempunyai rasa takut ditolak atau diejek. Jadi anak khawatir tidak diterima oleh teman sebayanya sehingga memilih menghindari pergaulan. Kemudian yang keempat, minim keterampilan sosial. Jadi si anak belum terbiasa bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi secara efektif. Kesulitan bergaul yang dialami oleh salah satu siswa kelas 5 itu memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor pribadi. Jadi dalam diri anak tersebut mempunyai sifat pemalu dan pendiam. Kemudian kurangnya rasa percaya diri, takut melakukan kesalahan, dan mudah cemas saat berada di lingkungan sosial. Faktor yang ketiga yaitu faktor dari lingkungan. Yang pertama yaitu pengalaman yang kurang menyenangkan, seperti mungkin anak pernah dibully atau diejek oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, lingkungan kelas yang kurang mendukung interaksi positif. Kemudian teman sebayanya kurang peka atau kurang mengajak anak untuk melibat. Jadi anak tersebut kurang dilibatkan dalam lingkungannya tersebut. Apabila permasalahan sulit bergaul ini tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, dampaknya adalah anak merasa kesepian dan merasa terasingkan. Yang kedua, dampaknya itu anak tidak memiliki teman dekat. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosionalnya terlambat. Kemudian percaya diri semakin menurun dan anak itu berpotensi mengalami masalah penyesuaian diri di jenjang pendidikan berikut. Dan disinilah peran guru BK sangat penting untuk mengatasi permasalahan anak yang kesulitan dalam bergaul. Yang pertama, perannya yaitu melakukan asesmen awal melalui observasi, wawancara, dan kerjasama dengan guru kelas. Kemudian, memberikan layanan konseling individu secara rutin dan bertahap. Yang ketiga, membantu anak mengenali potensi dan kelebihan dirinya. Yang keempat, melatih keterampilan sosial dasar seperti menyapa, berbicara, dan bekerja sama. Yang
kelima, mengajak anak terlibat dalam kegiatan kelompok secara perlahan. Yang keenam, bekerja sama dengan guru kelas dan orang tua untuk memberikan dukungan yang konsisten. Upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh BK yaitu yang pertama, memberikan konseling individu secara bertahap dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, melatih anak melakukan komunikasi sederhana seperti menyapa dan memperkenalkan diri. Yang ketiga, memberikan penguatan positif, pujian dan motivasi atas setiap kemajuan anak. Yang keempat, mengikut sertakan anak dalam permainan atau kegiatan kelompok kecil. Yang kelima, menciptakan lingkungan kelas yang ramah, aman, dan mendukung interaksi sosial. Kemudian yang terakhir, mengajak teman sebayanya untuk bersikap lebih terbuka dan menerima. Dan melalui layanan bimbingan konseling yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan anak dapat memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, berani memulai interaksi dengan teman, memiliki teman dan merasa diterima, kemudian mampu bergaul dan bekerja sama dengan baik, kemudian menyesuaikan diri secara positif di lingkungan sekolah. Kemudian kesimpulan dari pembahasan ini yaitu anak yang sulit bergaul bukanlah anak yang bermasalah, melainkan anak yang membutuhkan perhatian, bimbingan, dan dukungan. Dengan peran aktif guru bimbingan konseling, guru kelas, orang tua, dan lingkungan sekolah yang positif, anak dapat berkembang secara sosial dan emosional dengan baik, serta mampu bergaul secara sehat dengan teman sebayanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum